Gelombang demo menuntut keadilan bagi warga berkulit hitam kembali membuat orang menyoroti diskriminasi rasial dalam penegakan hukum di Amerika Serikat. Tapi juga membuat banyak demonstran dan aktivis berintrospeksi soal diskriminasi di negara asal mereka. Sebagian aktivis Indonesia pun mengadaptasi slogan Black Lives Matter menjadi Papuan Lives Matter, melakukan kampanye melalui media sosial. Sebagian juga menggunakan tagar pro kemerdekaan Papua Barat. Menurut Atas Kepolisian RI di Washington DC, tak ada kesamaan antara Black Lives Matter dengan Papuan Lives Matter. Bahwa isu dari Black Lives Matter ini kan sudah jelas ya. Sedangkan yang terjadi di Papua ini sangat jauh berbeda. Kelompok-kelompok separatisme kan penyerangan ke desa, mereka membunuh masyarakat. Nah, inilah kadang-kadang setelah mereka ditangkap, kemudian hal itulah yang secara sepihak seolah aparat keamanan Indonesia itu melakukan kebrutalan. Nah, padahal tidak dilihat sebagai sebuah cerita yang utuh. Namun Surya Anta yang baru bebas dari hukuman kurungan 9 bulan menyebutkan rasisme terhadap warga Papua adalah kenyataan, khususnya di mata hukum. Punya stigma bahwa orang Papua itu pemabuk, rusuh, dan bodoh, bau. Ya itu seperti stigma terhadap orang negro juga ada, tapi stigma separatisme yang dilekatkan kepada mereka, padahal tidak semua dari orang Papua itu terlibat dalam suatu kelompok politik. Justru stigma malah membangkitkan karakter kolektif kebangsaan. Selain Surya Anta, masih ada 7 orang aktivis lainnya yang kasusnya masih dalam proses pengadilan. Dikenai tuduhan makar dengan ancaman hukuman 5 hingga 17 tahun penjara, hanya karena melakukan unjuk rasa damai terkait insiden di Surabaya tahun 2019 lalu. Isu rasisme di Surabaya sempat memicu gelombang demo besar di Papua dan Papua Barat tahun lalu. Dan begitu juga kematian George Floyd dan Breonna Taylor memicu gelombang demo di Amerika Serikat. Terlepas dari perbedaan latar belakang isu rasisme di Indonesia dan di Amerika, menurut para aktivis tuntutan mereka adalah sama, yakni persamaan hak setiap manusia di depan hukum. Menurut Ketua OPM, meski bukan bagian dari gerakan Papuan Lives Matter, namun ia mendukung perjuangan anti-rasisme di Papua. Ini masalah, dan orang Papua merasa ditindas sampai hari ini. Itu terbukti dari semua sisi yang terjadi. Untuk bisa menghukum rakyat Papua dengan hukuman yang 15 tahun bahkan 10 tahun penjara. Sementara Anda membiarkan akibat yang mengeluarkan ulah rasisme itu saja 7 bulan, ini Anda sedang menghancurkan kredibilitas negara Indonesia, Anda sedang menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi simbol. Sedangkan Amnesty International menyayangkan tidak dilepasnya isu politik dari penegakan HAM di Papua. Pemerintah Indonesia itu tidak membedakan mana ekspresi politik yang disampaikan secara damai, mana ekspresi politik yang disampaikan dengan kekuatan bersenjata. Bahkan dengan kekuatan bersenjata pun misalnya, itu harus disikapi secara proporsional. Ditangkap ya, jangan dipukul, jangan dipopor, jangan ditendang misalnya gitu. Amnesty International akhirnya membawa 5 isu pelanggaran di Papua ke Komite Hak Politik dan Sipil PBB. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.